Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita masuk pada landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan telah kita sebutkan secara global, secara umum, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ini tiga hal yang perlu kita perhatikan agar betul-betul kita termasuk muslim yang sejati. Dan kemudian telah kita sebutkan juga rukun Islam yang 5 secara umum. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi SAW menjawab 5 rukun Islam tersebut, yaitu bersyahadat alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajja baitillahil haram. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Di sini jamaah sekalian disebutkan, lama dzakara al-musannif rahimahullah al-asl awal, setelah penulis kitab ini menyebutkan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadikan yang nomor 2 untuk diketahui adalah ma'rifatul asl ats-tsani wa huwal Islam, yaitu mengenal agama Islam ini. Setelah kita bersyahadat tentunya mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka wajib kita mengetahui rukun-rukun Islam yang lainnya. Qaulu rahimahullah bil adillah, adapun maksud dari landasan atau pembahasan yang disebutkan bahwasanya landasan yang kedua adalah mengenal Islam secara dalil, dengan dalil-dalilnya, maka yang dimaksudkan dengan dalilnya tanbihun ala annahu la yasugut taqlid fi dzalik, bahwasanya tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan, tidak boleh sekedar hanya ikut-ikutan di dalam masalah mengerjakan rukun Islam yang 5 tersebut. Harus kita berusaha mengetahui dalilnya. Bal la budda ay yakuna ma'al muslim adillatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma khuliqalah. Bahkan seharusnya seorang yang mengaku muslim betul-betul punya sandaran. Ketika ditanyakan kenapa engkau melakukan ini, maka dia akan sebutkan dalilnya dari Al-Quran misalnya, ya walaupun dia tidak menghafalkannya, ya walaupun dia cuma menghafalkan artinya, dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma khuliqalah, sebagaimana kemampuannya, liyakun ala nurin wa burhanin wa basira, agar amalan-amalan yang dilaksanakan tersebut betul-betul di atas ilmu, di atas dasar ilmu. Dan inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau berikan kenikmatan, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai seperti orang-orang Yahudi, mengetahui kebenaran tapi tidak tunduk dengan kebenaran tersebut, tidak tunduk mengamalkan kebenaran tersebut. Waladdallin, orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Liyakuna ala nuri wa burhani wa basira min dinihi,
sehingga dia punya filter, punya pengetahuan dan mempunyai filter sehingga tidak mudah tergoyahkan dengan syubhat dan fitnah yang ada fi hayati, selama dia hidup, wa ba'da mamatihi, dan juga akan menjadi cahaya setelah dia meninggal, fi qabrihi, di saat dia sudah meninggal dalam kuburnya, inda su'alil malakain, di saat, terutama di saat ditanyakan 3 perkara tersebut. Sebagaimana pernah kami sebutkan, hal ini sudah kita ketahui pertanyaannya dan jawabannya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kita sudah tahu semua jawabannya, tapi tidak ada jaminan kita akan bisa menjawabnya dengan baik. Maka salah satu caranya, salah satu sebab untuk agar kita diberikan keteguhan di dalam menjawab pertanyaan nanti adalah mempelajarinya, dengan mempelajarinya. Karena dalam hadis yang telah pernah kita sebutkan, bahwasanya ada di antara manusia ketika ditanyakan di dalam kubur, apakah engkau tahu nabi ini, laki-laki ini, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu? Maka di antara yang perkataannya, jawabannya adalah saya tidak tahu, atau dia mengatakan saya pernah mendengarkan orang mengatakan demikian, aku juga mengatakan demikian. Karena kenapa cuma ikut-ikutan? Inilah pentingnya kita mempelajarinya, jemaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-istislamu lillahi bitauhid, dari pengertian Islam yang tadi, yang 3 pokok tersebut, 3 syarat tersebut, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, lima kana al-istislam lillahi biduni qaid qad yaf'aluhu al-yahud wan nasara wal musyrikun. Kenapa? Ketundukan yang tidak didasari dengan ilmu itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Ya, beribadah ya sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa didasari dengan ilmu. Ya, sebagaimana orang-orang yang di luar Islam yang tidak memahami Islam ini. Fa innahum yastaslimuna lillahi ta'ala wa yastaslimuna li ghairihi ay yad'una Allah ta'ala, sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian, mereka tunduk kepada siapa saja, tidak menundukkan penundukan sempurna kepada Allah semata. Wa yasjuduna lillah wa yasjuduna li ghairillah, sujud kepada Allah dan juga sujud kepada yang lain, karena tidak ada keterikatan bahwasanya hanya kepada Allah dia harus berserah diri. Wa yadbahuna li ghairillah, yang menyembelih kepada Allah dan menyembelih kepada selain Allah juga, dan beberapa hal yang lain yang telah pernah kita jelaskan. Dan ada yang diantara mereka wa yu'minuna billahi wa birasuli walakin la yashhaduna anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia ada yang percaya dan beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul, tapi tidak bersyahadat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ukurannya itu dia harus bersyahadat. Rasul ilaihim wan nas ajmain bal yunkiruna dzalika. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan kepada semua umat. Bal yunkiruna dzalika, bahkan di antara mereka ada yang mengingkari Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang diutus kepada semua umat. Walidha, oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentang saya, tentang kenabian saya, baik umat Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dengan hal tersebut dan tidak beriman terhadap apa yang diturunkan kepadaku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jamaah sekalian. Ini dalil tegas yang menegaskannya bahwasanya hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbantahkanlah
aliran pluralisme yang menganggap semua agama benar. Semua agama benar menurut mereka masing-masing. Tapi menurut kita, menurutnya agama yang lain adalah sesat. Maka kita tidak boleh dipaksakan untuk mengakui kebenarannya. Kita mengakui keberadaannya. Dan dianjurkan untuk saling toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi tidak boleh mencampur-baurkan agama kita. Sebagaimana dalam, ya ini keyakinan kita sebagai muslim tentunya. Ya sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang-orang musyrik yang lainnya fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tidak ada keraguan lagi untuk menolak aliran atau pemahaman pluralisme yang menganggap semua agama sama, menganggap semua agama benar. Pasti agama yang lain pun dianggap kita juga sesat. Lalu kenapa kita ini Islam mau dipaksakan untuk membenarkan mereka? Wa man istaslama ay dhalla wa khada'a lillah bi afrad bi rububiyyah wal khalq wat tadbir. Makna daripada istislam, penyerahan diri adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya pada rububiyahnya, mentauhidkannya bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur. Kalau kita telah meyakini itu semua jamaah sekalian, maka kita betul-betul hanya menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari kita ini sikap buruk sangka terhadap apa yang Allah tetapkan atas kita. Karena Allah yang mengatur. Kalau manusia yang mengatur mungkin saja kita mengatakan ini pengaturannya kurang bagus ini. Ini siapa yang mengatur kita? Allah yang mengatur kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatur kita kecuali segala sesuatu yang baik untuk kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada sesuatu, maka kita harus yakin bahwasanya ada hikmah dan kebaikan di balik situ walaupun kita belum mengetahuinya. Karena jangan sampai kita hanya beribadah karena ada dalam urusan dunianya. Tapi harus kita targetkan bahwasannya kita beribadah karena ketundukan kita kepada Allah, karena Dialah Allah yang menciptakan kita. Kesyukuran kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita oksigen, memberikan kita tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, maka kita pun bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya. Bukan karena berat untuk melaksanakannya, tidak dianggap sebagai beban, tapi karena memang kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza kharajal yahud wan nasara wal wathan al-islam bihadzal qaid. Oleh karena itu, selain daripada Islam, keluar dari pengertian istislam yang sebenarnya. Pengertian dari Islam yang sebenarnya. Agama-agama para anbiya dan rasul yang terdahulu, mereka agamanya juga adalah agama istislam, Islam penyerahan diri kepada Allah, tapi syariatnya berbeda. Namun dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi terakhir, maka wajib semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Di antara dalilnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertunduk dirilah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita mendengarkan pada setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bagaimana caranya itu ikhwas sekalian? Tentunya kita senantiasa berusaha menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, salah satunya dengan mempelajari bagaimana caranya itu beristislam kepada Allah. Senantiasa saling menguatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan. Di sini disebutkan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, "Thalathun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, dan di mana 3 perkara tersebut jika ada dalam atau pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Keimanan itu di dalam hati jamaah sekalian.
Kapan kita bisa merasakan manisnya iman? Kapan seseorang dikatakan merasakan manisnya iman? Ketika apa? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Jadi kapan kita merasakan kenikmatan dan manisnya iman? Di saat kita hanya mencintai, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Sehingga apa? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita langsung tunduk. Allah yang memanggil kita dengan suara muazzin. Tunduk, Allah Maha Besar. Kalau kita tidak mendatanginya, itu berarti kita masih menganggap besar daripada Allah Subhanahu wa taala pekerjaan kita, urusan dunia kita. Ketika para sahabat Nabi SAW ditindas, dizolimi, bahkan diancam untuk dibunuh agar meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tergeser sedikit pun sehingga mereka meninggal dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Ukhdud, mereka dibakar di dalam parit yang apinya menyala-nyala, hanya ingin mempertahankan, tidak mau meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara di Palestina, di Burma, mereka berjuang untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Inilah orang-orang yang merasakan nikmatnya, manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Sehingga jamaah sekalian, apapun yang kita kerjakan, tidak usah menoleh kepada orang. Karena kapan-kapan kita menoleh kepada orang, kita berbuat baik dicerita orang, berbuat keburukan lebih-lebih dicerita orang. Karena kenapa? Yang menyebabkan hati kita tidak jadi tenang karena kita menginginkan dari manusia. Coba kita hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun akan menggoyahkan keimanan kita biidznillah taala. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian poin yang kedua, kapan dikatakan seseorang merasakan manisnya keimanan? Ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena dia mendekati saudaranya, bukan karena bisnis saja, bukan alasan itu. Bukan alasan karena temannya itu kaya, bukan alasan karena teman sekantor dan sebagainya, bukan karena itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kedekatannya kepada Allah, rajin taklim misalnya, rajin melaksanakan amalan-amalan soleh, maka dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di dunia ini jamaah sekalian, di seluruh pelosok di dunia ini, siapapun dia selama dia muslim, beramal soleh, kita wajib mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, tidak memandang organisasi, kelompok, ya, selama dia beriman ahlul qiblah, ya, mereka sholat dengan seperti sholat kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya sama dengan kita, syahadatnya sama dengan kita, maka kita wajib mencintainya, wajib menolongnya tanpa membedakan siapapun dari kelompok mereka. Sehingga ya, di antara salah satu golongan yang sudah kita ketahui yang akan diberikan naungan pada hari kiamat adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia semata. Kemudian yang ketiga, agar kita merasakan manisnya keimanan, wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrah ayyukdha finnar. Dia benci untuk dikembalikan atau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci atau tidak mau dilemparkan ke dalam neraka. Tidak ada yang mau untuk memasuki neraka, tidak ada yang mau dimasukkan ke dalam api. Maka ketika kita tidak mau dimasukkan ke dalam api, begitu juga kita tidak mau dan benci melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran. Olehnya itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang sangat agung yang mungkin sudah sering kita mendengarkannya, yaitu dalam surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman
wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta kepada iman dan menghiasi keimanan ini dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika murrasyidun, dan dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang terarahkan. Oleh itu kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada keimanan, dan Allah menghiasi keimanan itu dalam hati kita. Dan kita jadikan ayat ini sebagai doa. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan itu dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, ya Allah, jadikanlah kami benci kekufuran, benci kefasikan dan benci kemaksiatan. Di saat kita masih selalu condong untuk berbuat maksiat, maka berdoalah dengan doa seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Jangan tertipu dengan syaitan. Kamu sudah sering terjatuh ke kemaksiatan, tobat, maksiat lagi. Jangan tertipu dengan syaitan. Tidak usah lagi untuk bertobat. Itu kata syaitan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan minta kepada Allah agar betul-betul kita dihindarkan dari kemaksiatan. Salah satu doa kita yang mungkin kita sudah hafalkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan diriku ini dari kemaksiatan sebagaimana Engkau menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha, kita minta sebagaimana doanya Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam diriku, dalam jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku ya Allah. Wa anta khairu man zakka, karena Engkau lah sebaik-baik penyuci jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, dan Engkau lah pemilik dan pelindung jiwa ini. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat fitnah menghadang, fitnah wanita, jabatan dan sebagainya. Karena selama kita masih hidup, kita akan diuji dengan hal-hal yang seperti ini. Maka kita perhatikan 3 hal ini jemaah sekalian, kalau kita betul-betul ingin merasakan manisnya keimanan, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci kekufuran sebagaimana kita tidak mau dilontarkan kepada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, wa wala fillah, dan berloyalitas kepada karena Allah Subhanahu wa taala, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma tunal wilayatullah bidzalik, maka dia mendapatkan, bisa termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajida abdu ta'mal iman wa in katurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Seseorang tidak akan merasakan nikmat keimanan walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, kecuali dia mengamalkan yang tadi. Dia mencintai hanya karena Allah, membenci hanya karena Allah, dan berloyalitas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak salat kita, banyak puasa kita, banyak amalan kebaikan kita, tapi kalau kita tidak mencintai karena Allah dan tidak membenci karena Allah, maka itu sia-sia jemaah sekalian. Karena ini salah satu konsekuensi daripada menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan sangat panjang pembahasannya, tapi kami hanya mencukupkan tentang makna la ilaha illallah itu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah. Kalau hanya diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka makna ini agak keliru. Kenapa? Ini bisa bermakna bahwasanya Tuhan-Tuhan
yang disembah oleh orang-orang non-muslim itu juga adalah Allah. Bisa pahamin ya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah adalah Allah juga. Maka harus kita tambahkan dalam pengertian yang sebenarnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah. Karena ada Tuhan-Tuhan palsu. Sama halnya misalnya KTP, ada KTP asli, ada KTP palsu. Bukan KTP tapi dibilang KTP juga karena dia palsu. Tapi yang dianggap adalah KTP asli dan sebagainya, paspor asli dan sebagainya. Ada misalnya bunga asli, ada bunga-bunga buatan. Jadi harus seperti itu jamaah sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dialah hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya. Ini yang perlu digarisbawahi untuk diingatkan bahwasanya makna yang sebenarnya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, ya kita sebagai muslim persepsi kita adalah ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Kalau ini persepsi sebagai orang muslim. Baik. Dan la ilaha illallah ini jamaah sekalian, pernah kita juga bahas bahwasannya memiliki dua rukun. Rukunnya yang pertama la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha. Ini artinya menafikan, mengingkari tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maka rukun yang kedua adalah illallah, menetapkan hanya Allah Tuhan yang boleh kita sembah. Karena kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti kita seperti ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka harus ada kedua-duanya. Setelah kita mengingkari semua Tuhan-Tuhan disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita menetapkan hanya Allah lah Tuhan kita yang berhak kita sembah. Itu kedua-duanya harus ada. Yang pertama mengingkari la ilaha illallah, kemudian menetapkan hanya Allah yang boleh kita sembah. Kemudian ada syaratnya jamaah sekalian. Kalau tadi ada rukun, ada syaratnya. Perbedaan rukun dengan syarat, rukun itu jamaah sekalian bagian di dalamnya sesuatu itu. Kalau syarat bagian luarnya. Sama kalau sholat, ada syarat sah sholat, seperti dalam keadaan bersuci, dalam keadaan menghadap kiblat, masuknya waktu sholat. Ini syarat-syarat sah sholat. Adapun rukun seperti takbiratul ihram, ia membaca suratul Fatihah, ini rukun di bagian dalamnya. Kemudian syarat-syaratnya untuk la ilaha illallah ini jamaah sekalian, di sini ada 7 disebutkan. Yang pertama adalah mengetahuinya. Kapan seseorang dikatakan merealisasikan la ilaha illallah? Ketika dia mempelajari la ilaha illallah, mempelajari maknanya. Yang kedua, yakin dengan kalimat tersebut. Yang ketiga, ikhlas dengan kalimat tersebut. Al-munafil lisyirk, yang bertentangan dengan kesyirikan. As-sidqu, jujur dengan kalimat tersebut, bukan hanya mengatakan karena ada orang yang melihat kita dan sebagainya. Sebagaimana orang-orang munafik bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka asalnya membenci Islam. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat ini, la ilaha illallah. Olehnya itu kalimat-kalimat tauhid seperti ini tidak boleh berada di lantai. Kalau kita melihat tercecer dan sebagainya, tidak boleh di lantai jamaah sekalian. Kita harus agungkan kalimat ini sebagainya. Kemudian yang keenam, al-qabul al-munafi lirad, menerima kalimat ini. Al-munafi lirad, kebalikannya adalah menolak. Kemudian yang ketujuh, al-inqiyadu al-munafi litark, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Dan juga jemaah sekalian, la ilaha illallah ini memiliki nawaqid. Apa itu nawaqid? Pembatal syahadat. Karena begitu banyak orang telah bersyahadat mengaku Islam, tapi ternyata tidak terasa dia telah melakukan pembatal syahadatnya sendiri. Makanya kita harus mengetahuinya. Sebagaimana wudu ada pembatal wudu,
maka syahadat juga ada pembatal-pembatalnya. Di sini disebutkan ada sekitar 10 pembatal keislaman, dan kita sebutkan poinnya saja secara cepat. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Pembatal syahadat, pembatal keislaman kita adalah melakukan kesyirikan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain daripada dosa syirik tersebut. Kemudian juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Masih ibnu Maryam. Jelas kekafirannya dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Kemudian juga jemaah sekalian, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jikalau engkau berbuat syirik maka terhapuslah seluruh amalanmu. Di antara contoh diberikan di sini adalah minhu adzabahu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas yang dulu, begitu banyak macam-macam ibadah yang ketika diperuntukkan kepada selain Allah maka dia termasuk kesyirikan. Asani, poin yang kedua, di antara contoh kedua atau poin yang kedua yang termasuk pembatal keislaman, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, adalah orang yang menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meminta kepadanya, meminta kepada selain Allah. Datang ke kuburan misalnya, meminta kepada kuburan, meminta kepada orang mati. Dia mengatakan ini perantara kepada Allah, tapi masalahnya dia meminta kepada orang mati. Sebagaimana orang musyrik mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah ini kecuali untuk sebagai perantara kepada Allah. Ini bahayanya jemaah sekalian. Dia meminta kepada orang mati, meminta kepada jin dan sebagainya, atau bahkan kepada malaikat pun, dan malaikat tentunya berlepas diri dengan itu, maka ini sudah termasuk pembatal keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan telah kita berikan solusi tentunya jemaah sekalian, bahwasannya solusi daripada itu dengan mendatangi orang yang masih hidup, meminta dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mendatangi orang mati dan meminta kepadanya. Ya, meminta kepada orang mati, meminta kepada jin, ini termasuk kesyirikan. Ats-tsalis, yang ketiga, poin yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik yang jelas-jelas kemusyrikannya, atau ragu dengan kekufurannya, jelas dia orang musyrik. Ada yang tidak mengkafirkan orang seluar dari Islam, maka dia telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya yang pluralisme yang kita sebutkan tadi, mengatakan agama semua sama. Malam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak atau ragu dengan kekafirannya, padahal jelas-jelas menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersyahadat misalnya, ya, maka dia termasuk dengan mereka. Ya, walaupun dia tidak melakukan seperti orang musyrik, tapi kalau dia ragu dengan kekufurannya, maka dia sudah termasuk dengannya. Ini bahayanya jemaah sekalian. Makanya kita harus perbaiki akidah kita, pelajari tentang pembatal-pembatal seperti ini, agar kita tidak terjatuh dalam jebakan-jebakan yang bisa menjebak kita dan merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, man taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Barang siapa yang meyakini bahwasannya petunjuk selain daripada petunjuknya Nabi, bahwasannya lebih baik daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meyakini bahwasannya petunjuknya selain daripada petunjuknya Nabi lebih afdal daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin bertele-tele saya punya ini. Artinya barang siapa yang meyakini petunjuk daripada petunjuknya selainnya Nabi ya lebih afdal, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Au anna hukma ghairahu ahsana min hukmihi, atau hukum-hukum yang diberikan oleh Nabi SAW dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang.
Tidak cocok. Bahkan yang dibuat mereka buat hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, kemudian dia mengatakan ini hukum ini lebih baik daripada hukumnya Allah. Ini jelas-jelas kekufuran. Beda halnya orang menggunakan hukum selain Allah Subhanahu wa taala karena dunia, disogok misalnya. Tapi dia tetap yakin bahwasanya hukum Allah yang lebih afdal. Ini beda. Maka tidak sampai kepada kekufuran tapi termasuk dosa besar. Ini bahayanya jemaah sekalian. Al-khamis, yang kelima, man abghada syai'an. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dia lakukan juga tapi dia membenci. Dia cuma lakukan karena terpaksa mungkin. Ya, ada karena bosnya mungkin atau siapa, tapi sebenarnya dia benci. Maka misalnya membenci sunnahnya jenggot misalnya, yang membenci ini dan itu, membenci sunnah-sunnah yang lainnya, atau membenci dari agama ini, membenci misalnya poligami bagi seorang wanita. Ini bahaya. Hati-hati. Kalau tidak sanggup, mengatakan tidak sanggup. Tapi ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Kalau dibenci hukum Allah, syariat Allah yang dibenci ini, maka ini bisa terjatuh pada kekufuran. Tapi kalau mengatakan belum sanggup, ya silakan. Saya belum sanggup. Tapi jangan membencinya karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian warisan dan beberapa masalah agama dan sebagainya, hukum-hukum Allah harus kita tunduk kepadanya. Kalau belum mengamalkan, belum sanggup, jangan mengatakan benci, tapi saya belum sanggup. Kemudian yang keenam, man istahza bi syai'in min dinir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengolok-olok, mengejek-ejek dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengejek-ejek misalnya mengolok-olok tentang pahala atau ancaman hukuman, maka dia termasuk juga terjatuh pada kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan ayat Allah dan Rasulnya? Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulnya kalian berngolok-ngoloknya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah meminta maaf, engkau telah kafir setelah beriman. Ini jamaah sekalian, sebab turunnya ayat ini, orang munafik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, orang munafik juga ikut. Tapi di dalam pertengahan perjalanan mereka merasa capek, ingin menghibur dirinya katanya. Dia mengatakan, dan Rasulullah SAW tidak ada pada saat itu, tapi berada di bagian yang lain. Tetap ada, tapi tidak didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini mengatakan apa? Saya tidak pernah melihat orang yang paling rakus dalam masalah makanan dan paling berbohong ketika berbicara kecuali mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini didengar oleh Nabi, ini didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Tidak usah minta maaf. Ini bahaya kuas sekalian. Jangan sekalian mengolok-ngolok agama Allah walaupun cuma bercanda. Tidak boleh. Harus kita hati-hati. Hanya kita kabarkan kepada orang-orang yang suka mengolok-ngolok, jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita selesaikan dulu ya sampai 10 poin ini. Yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh adalah sihir. Di antara pembatal keislaman, di antara pembatal keislaman adalah melakukan sihir. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan sihir atau ridho dengannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Olehnya itu tidak boleh kita mendatangi tukang sihir atau paranormal. Mendatangi tukang sihir atau paranormal itu menyebabkan, atau dukun yang mengakui hal yang gaib, mendatangi saja 40 hari sholat tidak diterima. Kalau sudah mempercayai perkataannya, maka ini sama saja dengan apa? Telah kufur kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, mudaharatul musyrikin wa muawanatum alal muslimin. Membantu orang musyrik, membantu orang kafir di dalam memusuhi orang muslim. Ini tentunya musuh dalam selimut. Jelas, ini termasuk tindakan kekufuran. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasal Khadiru al khuruju an syariati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa
yang meyakini bahwasannya ada orang-orang tertentu boleh tidak mengikuti syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meyakini bahwasanya ada orang-orang tertentu yang boleh tidak mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir dia keluar daripada syariatnya Musa, ini kan beda. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwasannya ada orang-orang tertentu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tidak mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perbuatan kekufuran. Seperti tindakan-tindakan yang tarekat-tarekat yang menjurus kepada sampai-sampai tidak sholat. Ya katanya itu beda dengan Nabi, bahkan meyakini bahwasanya mereka lebih mulia daripada Nabi. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Al-ashir, yang ke-10 jamaah sekalian. Al-i'radu an dinillahi ta'ala. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, tidak mempelajarinya, wala ya'malu bihi, tidak mengamalkannya. Ini termasuk hal-hal yang dapat sampai kepada tingkat kekufuran. Tidak mau belajar, tidak mengamalkan. Karena bagaimana caranya mengamalkan agama ini kalau tidak mempelajarinya? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberikan nasihat dari pengajaran kemudian berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang mujrim. Namun tentunya jamaah sekalian, hal-hal yang seperti ini, yang 10 hal yang tadi itu cuma garis besarnya saja, masih banyak lagi. Tapi ini poin-poin yang senantiasa yang mungkin banyak terjadi sehingga penulis mengetengahkan hanya 10 poin saja ini. Masih banyak lagi jamaah sekalian, makanya perlu kita mempelajarinya. Namun sekali lagi kami ingatkan, ketika telah mendapatkan orang-orang dari atau diantara kita mendapatkan salah satu dari poin ini, tidak boleh langsung kita menghukuminya kafir sampai kita mengarahkannya terlebih dahulu. Tidak boleh kita serta-merta menghukuminya kafir, karena ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menjelaskan terlebih dahulu. Ya memang boleh jadi karena memang tidak tahu sama sekali. Ya makanya perlu wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang telah kita dengarkan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri, dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.